Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So, silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya. Oke adik-adik, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel kakak di @taruna_indonesia_tv. Dan sekarang adalah hari Kamis ya, kakak baru saja sampai di Bali dan ini sudah di kantor. Agak kelihatan sedikit ngantuk ya, tapi nggak apa-apa lah. Kakak di sini sebentar aja memberikan informasi terkait dengan kesehatan kemarin yang terputus ya. So, kakak akan lanjutkan di video ini aja. Tapi sebelum video ini dimulai, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa juga kalian like video ini, kemudian share ke teman seperjuangan kalian. Jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian request di next video. Dan mungkin akhir-akhir ini kalian entah itu menonton sampai akhir atau enggak, video kakak itu sering terpotong ya, karena setiap kakak ngevlog di kantor pasti nggak full dan terpotong, entah karena teman-teman datang ke ruangan kakak atau nggak kepala seksi udah datang. Nah, juga kayak kemarin itu memotong video kakak dan bahkan langsung dinas luar waktu itu ke Nusa Penida, tapi nggak apa-apa lah. Dan sekarang kakak akan buat lanjutannya tentang kesehatan kemarin. Jadi hal yang menjanggal di tes kesehatan yang bisa membuat kalian fatal atau gagal itu sudah kakak jelaskan, mulai dari mata, kemudian kondisi telinga, kondisi tulang belakang kalian, kondisi kaki, kemudian kondisi organ dalam itu sudah kakak jelaskan, hingga kelainan-kelainan lainnya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan cek link di bawah. Kakak sudah share linknya, silahkan ditonton bagi yang belum menonton. Dan di sini kakak akan memberikan informasi mengenai medical check up. Nah, jadi MCU ini merupakan salah satu komponen yang ada atau satu set tes kesehatan pada saat kalian ujian kesehatan di sekolah kedinasan. Nah, medical check up ini terdiri apa aja sih? Bagi kalian yang sudah pernah melakukan medical check up, yang mungkin sudah mengetahui tahapannya apa, mulai dari pertanyaan, kemudian pemeriksaan hingga hasil akhir, mungkin kalian sudah tahu. Dan di medical check up itu sebenarnya ada psikotes nggak sih? Ini juga banyak pertanyaan dari kalian yang memang zaman-zaman sekarang itu MCU juga ikut ikut ngadain tes psikotes. Tapi kakak rasa sih di tes kesehatan sekolah kedinasan tidak ada, karena tes psikotes itu nanti tersendiri. Ini mungkin karena kalian mendaftar CPNS, makanya ada soal psikotes pada saat kalian medical check up. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang pertama yang harus kalian lalui pada saat medical check up ataupun tes kesehatan, jadi kalian akan diberikan sebuah formulir. Jadi formulir itu nanti kalian silahkan diisi riwayat hidup kalian dan penyakit kalian itu selama hidup apa aja sih yang pernah dialami. Nah, biasanya pertanyaannya seperti itu. Makanya di formulir itu sudah masuk ke tahap pemeriksaan riwayat medis. Nah, jadi itu namanya. Kemudian setelah kalian mengisi formulir itu, ini kalau ada ya, jadi tergantung lokasi tes kesehatan kalian. Nah, memang berbeda-beda gitu. Kemudian lanjut ke tahap pengukuran tinggi dan berat badan. Nah, jadi ini walaupun Poltekkip dan Poltekkим kemarin sudah verifikasi tinggi dan berat badan, tapi tetap aja di tes kesehatan nanti ada pengukuran. Sama juga dengan sekolah perhubungan, itu juga ada tes pengukuran
tinggi badan serta berat badan. Kemudian lanjut ke tes pendengaran. Nah, tes pendengaran itu kalian akan masuk ke ruangan kedap suara, nanti kalian disuruh tekan tombol apabila mendengar sesuatu. Nah, seingat kakak sih gelap, kemudian ini kayak pakai earphone atau headset, dan nanti ada tombol-tombol di depan kita. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke tes mata. Nah, tes mata ini ada dua, ada yang masih menggunakan membaca huruf yang sejauh 5 meter, ada juga yang sudah langsung pakai alat. Nah, jadi beda-beda. Kembali lagi tergantung di lokasi tes kalian. Kemudian setelah tes mata, kalian lanjut ke pemeriksaan hidung. Jadi yang namanya tes pendengaran, tes mata, tes hidung, itu sudah masuk ke dalam THT. Nah, jadi seperti itu sih sebenarnya. Untuk pemeriksaan hidung, kalian cuma disenterin hidungnya seperti ini, disenterin. Kemudian dilihat apakah ada gejala sinus atau enggak, dan dilihat apalah itu kakak nggak ngerti, pokoknya nanti dilihat. Kemudian ada pemeriksaan gigi. Nah, ini yang banyak sekali bertanya, Kak, pemeriksaan gigi itu seperti apa sih ya, Kak? Kak, kalau gigi saya bolong gimana, Kak? Kak, kalau gigi saya ompong, Kak, kalau gigi saya gigi palsu. Ini sudah sering banget kakak sampaikan ya. Mau kayak gimana pun gigi kalian, ya tetap aja kalau udah nggak sempurna atau ada kerusakan, nilai dikurangi. Tapi bagaimana cara menutup kekurangan nilai tersebut yang ada di saat tes kesehatan? Ya kalian harus bagus nilainya di SMAPTA, di wawancara, di psikotes, sehingga nanti pada saat akumulasi atau pantuhir nilai kalian tuh seimbang, jadi bisa tinggi nilai kalian dan kalian bisa jadi taruna. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga tes tekanan darah atau tensi. Kemudian ada tes fungsi jantung atau bisa sebut EKG ya. Kemudian ada tes fungsi hati, ini udah jadi satu ya, tes fungsi hati, jantung, pankreas, ginjal, paru-paru. Nah, itu udah masuk dalam EKG. Kemudian jangan lupa ada USG atau Ronsen. Nah, ini sering kita sebut juga dengan toraks. Jadi nanti kalian akan dilihat kondisi dari rangka tubuh kalian. Nah, apakah ada kelainan atau enggak, nanti pihak dokter yang lebih mengetahui kondisi dalam tubuh kalian. Kemudian jangan lupa nanti ada tes urin. Nah, tes urin ini kaitannya dengan apakah kalian itu sehat dan bersih dari narkotika. Nah, di sana juga akan dilihat tes urin. Nah, hati-hati yang perokok nih, kalau bisa sih pada saat tes kesehatan stop dulu lah gitu. Atau enggak minum air kelapa muda dan susu Bear Brand. Nah, itu juga bisa menetralisir. Dulu juga kakak gitu, kakak dulu suka minum, tapi karena habis tes kesehatan, maksudnya udah tahu nih tes kesehatan tanggal ini, ya kakak stop, dan orang tua kakak nyuruh minum air kelapa muda yang kelapa hijau itu, kemudian waktu itu juga minum susu Bear Brand. Nah, jadi benar-benar dijaga pola makan kakak waktu itu. Itu cuma seminggu, tiba-tiba pas tes kesehatan bersih urin kakak warnanya putih. Nah, itu salah satu tips dan trik juga bagi kalian yang perokok atau peminum. Kemudian ada juga tes darah. Nah, jadi tes darah ini diambil di sini ya, cukit. Nah, kayak gitu. Biasanya sih kalau tes darah ini kalian disuruh puasa, maksimal kalian makan jam 9 malam sebelum tes. Nah, biasanya kayak gitu. Kemudian ada juga pemeriksaan tentang penyakit menular, dan juga, nah ini yang terakhir ini pengujian psikologis ya. Ini tergantung lokasi tes. Kadang ada yang pengujian psikologis, yaitu yang soal 300 soal itu. Tapi ada juga yang tidak. Tapi karena kalian sekolah kedinasan, kakak rasa sih nggak ada tes psikologis, karena nanti psikotes itu sendiri tesnya. Makanya kalian nggak usah khawatir. Tapi dipersiapkan aja sih. Itu mudah aja kok, kakak lulus aja. Tes psikologi waktu kemarin kakak ikut seleksi CPNS, lulus saja. Nggak usah khawatir gitu loh. Tapi kalau psikotes hati-hati, karena psikotes lebih susah soalnya. Makanya bagi kalian yang belum beli buku kakak, silakan dicek aja di Shopee, atau enggak cek link di bawah, karena buku psikotes kakak itu udah lengkap. Ada soal pembahasan, kemudian ada tips dan trik, ada penjelasannya juga, dan banyak lagi yang lainnya. Walaupun buku kakak covernya sederhana seperti itu, yang penting kalian mendapat ilmunya. Dan harganya cuma Rp45.000. Silahkan kalian cek sebelum kehabisan, karena stoknya udah mulai menipis. Terima kasih yang sudah support, kurang lebih 200-an lebih sudah laku buku kakak. Itu benar-benar kakak ucapkan terima kasih atas bantuan kalian, dan semoga dilancarkan rezekinya juga kalian, dan lulus kalian menjadi taruna.
So, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Dan silakan komen paham apabila kalian mengerti apa yang kakak sampaikan di video ini. Jangan lupa cek juga masker yang udah kakak rilis, cuma 5 sih. Itu masker sekolah, masker perhubungan dan Ditjen Hubdat. Dan itu limited banget. Itu cuma 5 ya, limited. So itu nanti akan berguna pada saat tes kesehatan atau tes mata karena kalian wajib pakai masker. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Jangan lupa untuk tetap subscribe, kemudian like video ini. Jangan lupa untuk share ke teman seperjuangan kalian dan komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video. And see you next time. Peace.